Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Dibaca dulu nazamnya. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai sami'unil basiru wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Sami'unil basiru wal Sami'unil basiru wal mutakallim. Salah kan? Sami'unal lahu sifatun sab'atun. Sami' wal mutakallimu. Eta kedah nama domah duanan aku mah maca nanya. Baik dah lain pujangga ieu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin itu ya? Wal maqsudu huna tahsilul ma'ani ala wajhil jazmi bisur'atin. Itu ya. Ibu teh senyumkeun tulung sakedik di alitan sakedik pisan, mun sakedik pisan. Tos. Cekap asal tong ngahiyang. Nah, wal maqsuduhuna tahsilul ma'ani ala wajhil jazmi bisur'atin. Jadi maksud disuruh ma'rifat di sini adalah menghasilkan makna-makna
secara jazm bisuratin dengan cepat. Jadi jangan sampai kamu itu cuman menghafal, jangan sampai cuman menulis. Tapi tatkala menyebutkan Allah, nama-nama ini dia harus ditasdik dengan jazm bisuratin dengan cepat begitu. Wa qauluhu biwujubil ma'rifah muta'alliqun bi'lam fal ba'u lil mulabisati. Dan perkataan nazim biwujubil ma'rifah, ya, lafaz biwujubil ma'rifah itu muta'alliq bi'lam, itu ta'alluqnya dengan perkataan ilam. Jadi ketahuilah olehmu wujubal ma'rifah begitu, kewajiban akan ma'rifah. Jadi ma'rifah yang dimaksud di sini yaitu mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya itu hukumnya apa? Wajib. Jadi menghasilkan makna dengan cepat, dengan jazm mengenai sifat-sifat Allah itu hukumnya wajib. Kalau tidak begitu maka hukumnya berdosa. Dosanya itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Jadi basurip itu. Dosa terus. Kalau itu tidak ada di dalam kolbu begitu. Kalau kita tidak bisa menghasilkan itu bisuratin. Makanya ilmunya itu tidak cukup. Coba lihat ya, nggak cukup di tulisan. Coba lihat begini. Kamu disuruh ma'rifat. Terus kamu beli kitab ma'rifat, kitab Tijan, atau yang tebal sekalian lah Fathul Majid, atau yang lebih sekalian lah begitu, Al-Maqasid atau Al-Mawaqif. Terus kamu simpan di lemari itu. Kamu mati, itu jadi hujah nggak? Enggak lah. Nggak jadi hujah. Soalnya ilmunya ada di mana? Di buku. Lah terus apa bedanya sama catatan kamu itu kalau ditanya kusra-kosrek. Ya. Guru nulis catat, nalika ditanya kusra-kosrek. Apa bedanya? Itu tidak akan menjadi hujah. Jadi nggak cukup cuman beli buku simpen di lemari, atau kita nulis atau cuma disimpan di tas gitu. Tiap mau ngaji di jingjing, ya. Atau YouTube cuma di like aja. Ya dipakai buat nonton aja, dipakai apa buat pengantar tidur. Enakeun banyak mun YouTube uing dipakai pengantar tidurnya. Setelkeun tereh peurumna teh eta teh. Ya cepet keur pendek. Itu enggak bakal jadi ilmu, tidak menggugurkan kewajiban ma'rifah. Nah, ini dimaknai kalau secara makna baknya itu lil mulabisah ai mutalabbisan biwujubiha. Jadi ma'rifat itu dia diliputi dengan wajibnya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu ya wajib begitu. Wa qauluhu min wajibin bayanun lil asyrin. Dan perkataan musannif min wajibin, ada min wajibin itu? Di nazom? Ada enggak? Adalah, pasti adalah. Itu adalah bayan, penjelasan lil asyrin. Jadi wajib mengetahui 20 apa? Perkara yang wajib. Begitu, 20 perkara yang wajib. Wa qauluhu isrin maf'ulun bihi li'lam, dan perkataan isrin itu maf'ul bih bagi i'lam, jadi ketahuilah olehmu yang 20. Wa qauluhu sifatan tamyizun mufassirun lima waqa'a alaihi isrun, sedangkan perkataannya sifat dia itu kedudukannya sebagai tamyiz, yang mana dia itu mentafsirkan apa tamyiz itu, dia untuk menjelaskan bagi isrun. Jadi isruna sifatan, bukan isruna sifatin begitu. Dia jadi 20 apa? Jadi kalau orang Arab itu kalau orang Arab ya, kalau bilang-bilangan, kalau mengatakan bilangannya itu dia jadi objek. Jadi misalkan begini, saya sudah membelikan, kalau kita begini, kita beli buah 20 biji. Jadi yang jadi objeknya kan buahnya. Nah kalau orang Arab itu yang jadi objeknya itu bilangannya. Saya beli 20 apa? Wah. Saya beli 3 apa? Hamba sahaya. Tuh gitu. Orang Arab. Kalau kita kan dialek kita itu
Objeknya itu ya sesuatu yang kita belinya itu. Kalau orang Arab itu objeknya angkanya. Saya beli 20. 20 apa? 20 amatun. 20 amatan. 20 hamba saya perempuan. Nah itu. Jadi kalau disebut 20 itu bertanya dulu. Kalau saya beli mangga baru kemudian bertanya berapa kilo. Nah, kalau mereka mah bilangnya apa? Bilangannya dulu. Makanya setelah adad ada tamyiz. Tamyiz itu untuk menjelaskan adadnya ini salah satunya. Kemudian mana tadi wa alaihi isyruna wa huwa mansubun bi isyrin, maka sifatan itu dia i'rabnya nasab, hukumnya mansub. Apa amil yang menasobkannya? Isyrin kama qalahu asy-Syarbini, yakni annahu yajibu ala kulli mukallafin. Nah, sekarang apa maksudnya itu? Setelah dibahas i'rabnya, maksudnya itu wajib syar'i. Berarti ini tolab, matlub berarti ini. Matlubnya matlub jazm. Konsekuensinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan mendapat siksa. Apa yang wajib itu? Bagi siapa dulu? Bagi siapa wajibnya ini? Ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf bis syar'i, secara syariat. Jadi ini wajibnya wajib syar'i. Maksud wajib syar'i bagaimana? Mau ada yang maksa, mau ada yang enggak, kamu harus melaksanakannya. Karena ini urusannya dengan Allah begitu. Ya. Nah, kalau misalkan wajibnya nanti bukan wajib syar'i, misalkan wajib urfi. Wajib urfi itu kalau misalkan kita masuk kelas, di kelas itu ada pembagian jadwal piket. Hari Senin anu, hari Selasa anu, hari Rabu anu. Nah, itu kalau tidak masuk hukum taklifi, ya kalau misalkan ada ketua kelasnya ya dimarahin kalau nggak piket, kalau enggak ya enggak. Kayak pakai helm ke mana? Ke jalan raya. Lah pakai helm ke jalan raya itu bukan hukum syar'i. Makanya kalau nggak ada polisi nggak ada konsekuensi. Nah, kalau hukum syar'i itu mau ada polisi mau tidak, jadi polisi ini dia hanya pembantu saja. Kalau ada polisi syariatnya, dia akan mudah untuk melaksanakan hukum syariat. Karena kalaupun nggak takut sama Allah, takutnya sama polisi. Kalau ada polisi syariatnya. Tapi kalau polisi syariatnya tidak ada, bukan berarti tidak ada hukumannya. Karena ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada yang nulis, tetap ada konsekuensinya. Nah, itu bisyar'i. Nah, mengetahui sifat 20 yang wajib ini, dia wajib bagi mukallaf ayya arifa isyrina sifatan mufassalatan, agar mengetahui 20 sifat secara terperinci, ma'atiqadi anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Dan itu harus disertai dengan i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat wajib dan kesempurnaan yang tidak terbatas. Nah, ini penting nih. Ini suka lupa orang ngaji sifat 20 itu. Di pikirannya itu sifat Allah cuman 20. Jadi begini, ya. I'tiqad kita secara global dulu, secara ijmali. Bagaimana? Allah itu ada dan memiliki sifat-sifat khusus bagi Allah, ya. Itu maksud sifat khusus itu sifat yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Jadi Allah itu ada yang memiliki sifat-sifat khusus yang sempurna dan tidak terbatas dan tersucikan dari semua sifat-sifat yang kurang. Maksud sifat yang kurang itu yang kita ketahui sifat makhluk. Itu secara ijmali itu. Bisa nggak? Bisa ya? Jadi kita itu punya i'tiqad nih. Allah itu ada dan Allah itu memiliki sifat-sifat yang khusus, yang sempurna begitu. Yang tidak terbatas. Maksud sifat yang khusus itu apa? Yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Tidak terbatas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maksud tidak terbatas itu yang tahu sifat Allah hakiyatuhu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang suci dari sifat-sifat yang kurang. Maksud sifat yang kurang itu yang kita ketahui apa? Sifat-sifat makhluk. Ya. Udah gitu ya? Udah. Udah, yang suci dari semua sifat yang kurang. Nah, itu secara ijmali. Nah, kemudian secara tafsili,
secara tafsili, tapi maksud tafsili itu belum tafsili, tapi dia lebih khusus daripada yang tadi. Berapa sifat yang harus kita ketahui? Kalau sifat Allah yang sempurna itu tidak terbatas, dan sifat yang kurang yang disucikan kepada Allah juga tidak terbatas. Ya, makanya kita mengambilnya ijmali saja, jirim, arad begitu. Ini pun tidak terbatas. Maka berapa yang harus kita tahu? Nah, yang wajib kita ketahui itu 20 sifat wajib, yaitu yang Allah bersifat dengannya. 20 sifat mustahil, yaitu yang Allah tidak bersifat dengannya, dan perbuatan-perbuatan yang jaiz bagi Allah. Nah, ini tentang Allah yang harus kita pahami. Jadi ada 41 akidah, 41 aqaid, 41 proposisi yang harus kita ketahui, harus kita tasdik berlandaskan dalil. Nah, itu sudah lebih khusus daripada yang tadi belum? Sudah khusus kan? Kalau tadi kan tidak terbatas, itu hak pada hakikatnya begitu. Yang harus kita ketahui 20 ini wajib, mustahil, jaiz. Jaiznya bukan sifat Allah, ini perbuatan Allah sebetulnya, itu bukan sifat. Ya. Nah, kemudian lebih rinci lagi, tafsir lagi. Apa? Allah memiliki 1 sifat wujud, 2 qidam, 3 baqo, terus sampai mutakaliman. Kemudian mustahilnya. Ya. Apa? Adam, hadis, fana, terus sampai kaunuhu som. Ya. Nah, ini nanti kalau lebih rinci lagi, bisa lebih rinci lagi ini. Wujud itu dia ainul mawjud. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi wa daniyat qudro qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi wa daniyat. Ini sifat salbiyah. Qudroh, iradah, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Itu sifat ma'ani. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Itu sifat ma'nawiyah. Nah, itu lebih rinci lagi. Nanti ini bisa lebih rinci lagi sampai tahu khilaf-khilafnya. Lebih dalam pengetahuan kita tentang sesuatu, lebih layak kita disebut alim. Tapi kalau di sini nggak usah sedalam itu. Ini cukup di wilayah yang tadi secara tafsili dari dalil, selesai. Itu kewajibannya. Kalau sudah ke bawah-bawahnya itu nanti fardunya fardu kifayah. Paham? Makanya disebutkan harus meyakini sifat yang 20 ini, tapi awas, harus disertai dengan i'tiqad. I'tiqad apa? Bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna yang tidak terbatas. Maksud sifat yang sempurna itu sifat yang khusus hanya bagi Allah. Bukan sifat sempurna itu apa yang kita yakini sebagai kesempurnaan bagi selain Allah. Jadi ada begini nih. Ada orang, ya saya nggak nyebut ulama lah. Ada orang, dia itu punya i'tiqad Allah itu sempurna. Jelas pasti kan, semua orang mukmin pasti punya i'tiqad Allah sempurna. Sehingga tatkala ditanya apakah Allah punya tangan atau tidak, dia menjawab punya. Kenapa? Karena kalau tidak punya tangan nggak sempurna. Ya. Nah, itu kan kata kita begini, itu qiyasul ghaib ala syahid. Itu mengkiaskan perkara yang ghaib kepada perkara yang syahid. Lah kamu itu kok menisbahkan kesempurnaan yang kita gapai sebagai manusia kepada Allah. Yang enggak semua kesempurnaan itu begitu. Ya. Semua. Ini tangannya berapa? Kita punya tangannya 2. Berarti Allah pun tangannya 2. Yang satu kanan, yang satu kiri. Oh iya, kata mereka juga, yang satu kanan, yang satu kiri. Sampai datang hadis Rasul, tangan Allah itu dua-duanya kanan. Jadi dirubah dua-duanya kanan. Gak bisa, woy. Gak bisa begitu. Jadi maksud sifat sempurna itu adalah sifat-sifat khususiyah bagi Allah. Apa saja itu? Wallah, kita tidak tahu kecuali 20 ini. Karena ini hasil berpikir begitu. Coba nanti ada yang namanya wujud. Apa lawannya wujud? Adam. Mana yang sempurna itu? Wujud atau Adam bagi Allah? Ya wujud lah. Kalau Adam itu udah serusak-rusaknya rusak itu. Nanti ada sifat, ada qidam, ada hadis. Mana yang sempurna? Ya qidam lah. Hadis mah enggak butuh hadis itu butuh kepada selainnya, qidam enggak. Baqo sama fana, mana yang sempurna bagi Allah? Ya baqo lah.
Kalau fana itu kan akan tiada, kalau bako tidak akan tiada. Terus begitu. Sampai nanti ada pertanyaan. Allah merasa enggak? Nah, sifatul idrok. Atau cuman tahu. Beda kan tahu sama merasa kan? Allah itu merasa enggak? Makanya ada yang nyebut sifatul idrok itu Allah itu ya sifatul idrok itu ada, merasa itu ada, tapi tidak dengan mengecap, tidak dengan mencium begitu. Ada itu sifatul idrok di Maturidiyah itu. Di kita enggak. Karena sifatul idrok kembali kepada ilmu akhirnya. Kalau ilmunya sudah sempurna, untuk apa idrok? Tapi yang lain tawakuf, udah nggak mau bahas. Ada tuh. Nah ini asal tauhid dari sini, dari i'tiqad bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Cuman yang akal bisa sampai kepadanya setelah disetujui oleh imam-imam mutaakhirin itu 20 itu. Yang satu itu nafsi, kemudian yang 5 itu nanti salbi, 4 tambah 5. Idam, bako, mukhalafatul hadis, kamu bin nafsi, wahdaniyah. Itu yang 5 nafsi, yang 7 ma'ani, yang sisanya 7 lagi ma'nawiyah. Gitu. Alal khilaf dulunya itu berantem dulu. Kidam itu tadinya ada yang mengatakan kidam itu sifat ma'ani. Tadinya itu. Halo? Paham? Paham ya? Nah, nanti kalau misalkan yang denger ke YouTube alah lieur cenah Ustaz bahasana, biarin terusin aja. Emang pertama belajar mah bingung. Emang pertama belajar bingung dulu. Ya. Kita familiar dulu dengan apa istilah. Ada pertanyaan? Nah, kita tidak akan bisa melaksanakan suatu perintah apabila kita itu tidak memahami inti dari perintah itu. Kalau kita bilang sama orang Jakarta atau sama orang Medan, coba kamu gugulutukan di atas pasir. Dia itu kalau kamu nggak gugulutukan saya bunuh. Lah apa itu gugulutukan itu? Kalau dia nggak tahu gugulutukan itu apa, dia nggak bakalan bisa mengerjakan. Apa itu gugulutukan? Nggak bakalan paham. Maka sebelum dia mengerjakan, dia itu harus menanyakan dulu apa itu gugulutukan, supaya saya yang disuruh ini tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Nah, saya tahqiq dulu. Dalam hal ini yang diperintahkan itu apa? Ma'rifah. Maka sebelum kita mengerjakan kita harus tahu dulu apa hakikatnya ma'rifah. Wa haqiqatul ma'rifati hiya al-jazmul muwafiq lil haqqi an dalilin. Nah, itu takrif dari ma'rifah. Ini udah enggak usah ditulis lagi, udah enggak usah dikusar-kosrek lagi. Ini udah waktunya masukin ke dalam qalbu. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah jazm yang sesuai dengan kenyataan, yang mana jazmnya ini dari dalil. Ya. Yang mana jazmnya ini dari dalil. Paham gak nih masalah? Paham ya? Jadi jazm itu kan dia i'tiqad 100%. Tidak tidak membolehkan kepada adanya mukhalif. Ya. Jadi kalau misalkan kita bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, ada nggak kemungkinan itu salah menurut keyakinan kamu? Nggak ada, nah itu jazm. Karena kita tahu lebih dari situ sedikit salah, kurang dari situ sedikit salah, maka 1 tambah 1 sama dengan 2 itu jazm. Nah, jazm ini nanti sumbernya banyak. Ada yang kita itu cuman suka, gara-gara suka kita jazm terus. Kayak saya suka Real Madrid itu mau lawan mana aja, udah saya jazm Madrid menang. Nanti sampai terbukti dia kalah. Orang kalau udah suka sama Persib lawan Madrid bakal menang mana? Udah fanatik. Persib menang. Pokoknya Persib penuh aing, ada jeung saha menang. Itu sebelum dia terbukti kalah, dia jazmnya ada 100% itu. Ya. Nah, itu hasil dari apa? Ya, yang satu hasil dari qaulul ghair, dari perkataan orang lain, yang satu lagi hasil dari fanatisme.
Ya, yang satu lagi nanti hasil dari pokoknya mah hayang aing kieu temenan ngaganggu, ada hasil dari keinginan saya saja saya jazm, ada. Ini adalah keyakinan yang harus dihormati. Ada. Nah, sehingga tidak semua jazm bisa disebut ma'rifah. Ya. Nah, jazmnya ini harus dari apa? Harus dari dalil. Makanya nanti kalau jazmnya ini dari dalil, yang mana dalilnya ini qat'i, pasti sesuai dengan kenyataan. Jadi sesuai dengan kenyataan itu dia akhirnya apa ya? Lazim dari adanya ma'rifah begitu. Ya kalau misalkan kita bisa ngecek kenyataan, ya ngapain kita berspekulasi? Maksudnya ngapain kita juga cari dalil kalau kita bisa idrok kenyataan langsung? Ya, contoh misalkan nih, apakah Allah itu ada? Nah ini kan pertanyaan begitu. Kita bisa jazm kepada ada, kita juga bisa jazm kepada tidak ada. Ateis itu jazmnya kepada tidak ada. Kita jazmnya kepada ada. Lah kalau kita bisa langsung mengetahui kenyataannya, kita nggak perlu dalil. Masalahnya Allah ada ini, kita tidak bisa secara langsung mengetahui kenyataannya. Nah maka kita melihat apa? Dalil. Ada nggak sih yang menunjukkan bahwa Allah ini ada? Oh ternyata ada. Apa? Ya alam ini. Masih Allah. Semua yang selain Allah itu menunjukkan kepada adanya Allah. Oh Allah itu ada. Kenapa? Karena yang kita lihat ini bukan Allah. Kan kita sepakat kan? Ini Allah bukan. Ini Allah bukan. Ini Allah bukan. Sepakat. Ini bukan Allah. Tapi ini nanti memiliki ciri-ciri apa? Kudus. Memiliki ciri-ciri kebaruan. Semua ini pernah tidak ada. Istidlal lagi ke sana. Nanti semua yang pernah tidak ada pasti ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan ini ada. Begitu. Itulah yang bernama Allah. Berarti kita tahu adanya Allah. Ini hasil dari kita mengetahui kenyataan secara langsung atau dari istidlal. Nah, istidlal. Makanya yang namanya ma'rifah itu nanti dalilnya harus qat'i. Karena jika dalilnya qat'i, tidak qat'i, apabila dalilnya tidak qat'i, ini tidak akan bisa menunjukkan kepada kenyataan. Tapi kalau dalilnya qat'i, ini menunjukkan kepada kenyataan. Makanya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu mau di realita manapun, itu begitu keadaannya. 1 triliun tambah 1 triliun berapa? 2 triliun, ada duitnya. Nggak ada, itu istidlal. Cuman tatkala di dalam kenyataannya ada, pasti 2 triliun itu. Itulah sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena dalilnya qat'i. Makanya kalau dalilnya tidak qat'i, tidak bisa. Contoh dalil qat'i itu nanti seperti apa? Misalkan nih ya, kamu mau tahu nih Ustaz udah hadir atau belum. Nah itu kamu nggak ngelihat Ustaz secara langsung, tapi istidlal. Dari apa? Mau lihat motornya. Jadi kok gini ya, kita itu sebagai manusia gini, kita ada pertanyaan, Ustadz udah hadir atau belum? Tapi kok lihatnya ke parkiran, lihat motornya, coba. Manusia tuh, hebatnya manusia tuh. Sebenarnya, Bu Haji kan namun harus turun dulu, capek bolak-balik. Ustadz udah kesini belum? Turun belum, naik lagi. Turun belum, naik lagi. Kan capek kan? Udah aja lihat ke tempat, ada nggak motornya? Nggak ada. Ya kalau nggak ada udah berarti diam dulu, tiduran lagi. Lihat lagi belum ada. Cuman kan nanti ada persentase dalalah apakah adanya motor kepada adanya ustadz ini qat'i 100%? Tidak. Karena apa? Karena motor ini bisa dipinjam, bisa dipakai istrinya, bisa aku naik angkot, begitu. Ya, sampai-sampai ustadz kok datang-datang guys jam 3 ya. Buah-buah. Turun ke anak kok lah Ustaz dapun tadi dengan motor tayo itu kan begitu. Sebetulnya itu jazmnya ya ada begitu ya. Cuman itu salah jazm karena melihat dalil yang tidak 100%. Tapi kalau dalilnya 100%, tidak adanya pasti menunjukkan kepada tidak ada, adanya menunjukkan kepada ada. Kalau dalilnya 100%. Nah, ma'rifat ini dia adalah jazmnya itu. Jazmnya itu dari mana? Harus dari dalil. Dalilnya ini harus 100%. Maka otomatis ini sesuai dengan kenyataan. Nah orang Nasrani, orang Kristen mereka punya jazm. Punya nggak jazm? Bahwa Isa itu anak Allah. Punya kan jazm nih. Isa itu anak Allah atau Allah itu sendirilah. Anak Allah lah misalkan begitu ya. Isa ini anak Allah. Mereka punya jazm itu. Bahwa ini adalah Allah atau Allah itu sendiri. Jazmnya itu dari mana? Nah itu pasti doktrin, nggak punya dalil mereka itu,
Nggak ada dalilnya. Nah itu namanya bukan ma'rifah. Makanya kalau misalkan saya tanya begini, alam ini pernah nggak ada nggak? Pernah. Apa dalilnya? Maksudnya, kamu jazam nggak tuh? Yakin nggak? 100%? Yakin. Keyakinanmu 100% ini tahu dari mana? Nah, kalau kamu bisa mengeluarkan dalilnya berarti itu bukan taklid. Tapi kalau kamu bisa mengeluarkan dalilnya berarti itu ma'rifah. Makanya kata orang-orang yang ahli kalam itu, cukuplah sebagai tanda bahwa kamu itu taklid. Tatkala kamu meyakini sesuatu, kemudian ditanya, dari mana kamu tahu itu? Dan dia tidak menyebutkan dalil, maka itu adalah taklid. Ya, kita kalau ditanya nih, ya, Al-Fatihah itu, Al-Fatihah, kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Nah, kalau nggak bisa mengeluarkan berarti taklid. Nggak tahu, pokoknya mah gitu aja. Berarti itu apa? Taklid. Coba, apakah itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim? Ar-Rahmanir-Rahim. Saya tanya, kamu yakin nggak itu bacanya gitu? Yakin. Sampai kalau ada orang bacanya Ar-Rahman-Ar-Rahim, kata kamu itu benar atau salah? Salah. Nah, kamu tahu dari mana? Hah? Nah itu dari guru ngaji. Dari guru ngaji itu dalil bukan? Bukan. Taklid berarti lah nanti dijawab. Karena Ar-Rahmani Ar-Rahim ini menjadi sifat bagi Allah. Emang tahu dari mana sifat itu nanti ikut i'rab sama mausuf? Apa dalilnya? Oh dalilnya jurumiyah. Taklid berarti sama jurumiyah. Taklid jurumiyah berarti. Makanya nanti ada usulun nahwi, ada falsafatun nahwi. Begitu. Ya kalau kita itu di seluruh perkara kita tidak boleh taklid, repot. Nah lihat sama kamu nih, mujtahid itu tidak ada yang taklid satupun, nggak ada mujtahid. Mujtahid nggak ada. Ini kalau misalkan ditanya Bismillahirrahmanirrahim, ini kenapa dibaca Ar-Rahmani Ar-Rahim? Jawabannya itu nggak gini, ini sifat ini mausuf, nggak gitu. Bacanya itu nanti dia keluar. Berat ini sanad dari Rasulullah begini bacanya. Keluar sanad nanti. Saya dari anu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillah. Coba. Kemudian, kenapa ini dibacanya begini? Karena orang Arab itu tatkala begini dan begitu, ya, maka dia membacanya begini dan begitu. Apa dalilnya? Nah, ini ada qaul jahiliyah, ini ada Al-Qur'annya, ini ada hadisnya. Yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pernah ini dibaca selain itu. Kecuali Bani Anu. Ada Bani Anu. Nah gitu, itu apa mujtahid itu. Ya. Urang mah tong molor ngomongna euy ngadahukeunana ge lieur urang. Siapaan ini? Enggak paham. Ala kulli halin. Makanya ulama itu kenapa mereka derajatnya tinggi, dan tatkala ulama besar sudah berbicara kita harus diam. Karena kita enggak tahu apa-apa. Ngerti? Kalau dibandingkan dengan mereka. Nah, wa haqiqatul ma'rifati hiya al-jazmul muwafiqu lil haqqi an dalilin wa ammat taqlidu fa huwa i'tiqadu madmuni qaulil ghairi wa fi'lihi wa taqririhi min ghairi ma'rifati dalilin. Adapun taklid, itu mengerti taklid apa? I'tiqad kepada madmun qaul ghair. I'tiqad kepada madmun qaul ghair dan perbuatannya dan perbuatan ghair, perbuatan orang lain, wa takririhi dan penetapannya orang lain, min ghairi ma'rifati dalilin tanpa mengetahui dalilnya. Nah ini pengertian taklid yang diambil oleh Syekh Nawawi. Paham gak maksudnya nih? Nggak paham. Jadi qaul itu ada dua nanti, ada qaulnya, ada madmunul qaul. Qaulnya ini bisa berbeda, tapi madmunul qaulnya sama. Misalkan ya, matahari itu bulat, paham nggak? Paham. The sun is globe. Paham itu? Nggak paham? Ya sama itu, sama aja. Qaulnya beda kan? Tapi madmunul qaulnya sama kan? Sama.
matahari itu bulat? Nah, jadi taklid itu bukan kepada qaulnya, tapi kepada madmunul qaul. Kepada madmunul qaul. Nah, ini mengambil jazm terhadap madmunul qaul atau terhadap perbuatan. Madmunul qaul orang lain. Jadi orang lain yang berkata, kemudian madmunul qaul di situ ada hukum nanti. Kemudian hukumnya ini kita jazmkan. Kita jazm terhadap hukum dari isi perkataan itu, atau dari perbuatan, atau dari ketetapan, tanpa tahu dalilnya. Nah, itu disebut apa? Taklid. Kalau ditanya, matahari itu bentuknya apa? Bulat. Kamu tahu dari mana? Melihat. Berarti kamu taklid nggak itu? Tidak. Meskipun bukan dari dalil, mubasyaratan. Mubasyaratan. Kalau kita tahu bumi bulat dari mana? Andalilin itu baru. Dan kita nggak ngelihat bumi bulat, gimana ya? Gimana kita lihat ini? Rata-rata semua kok. Begitu. Kemudian nanti ada istidlal, begitu istidlal. Saya begitu dan begitulah. Tanya malu teori bulat, bumi bulat. Nah, itu istidlal. Nah, kalau orang buta ditanya, orang buta dari lahir ditanya, matahari itu bentuknya bagaimana? Dia jawab bulat. Dari lahir nih. Dia itu taklid atau ma'rifah? Coba, orang kayak gitu, itu enggak taklid acan. Itu apal bulut. Pokoknya Pak, dia itu jadi bukan akhdhu madmunil qaul, tapi dia akhdul qaul. Karena dia pun enggak paham, yang dia bicarakan pun dia enggak paham. Bulat itu apa? Enggak ngerti juga dia itu. Jadi itu dia bukan akhdhu madmunil qaul, tapi dia akhdul qaul. Paham? Paham? Terus nanti saya tanya misalkan begini, riba itu hukumnya apa? Riba itu hukumnya apa? Haram. Jelas satu, enggak usah tuh. Riba tuh udah ini maklumun minad-din bid-darurah. Riba itu dia hukumnya haram. Coba, kalau saya tanya, kamu itu ya mengatakan riba itu haram, itu mentasdik kepada madmunul qaul atau cuman mengambil qaul? Nah, kalau tasdik kepada madmunul qaul, kamu harus tahu riba itu apa. Itu memang ngambil qaul. Kalau ditanya riba itu apa? Ya, poblok, nah dari riba sok. Poblok, enggak tahu. Ada berarti itu kamu cuma ngambil qaul aja. Kamu pun enggak ngerti apa itu intinya itu. Cuman kata orang aja riba haram kata orang aja. Tapi isi dari riba itu apa? Enggak tahu. Jadi bedakan sama kita itu antara akhdhu qaulil ghair dengan akhdhu madmuni qaulil ghair. Karena akhdhu qaulil ghair itu kayak orang buta bilang matahari itu bulat. Dan dia pun yakin karena kata mak saya bulat. Kalau dupi yang kemarin dibikin tuh dupi atau deblo. Nah itu. Itu ditanya bentuknya apa? Dupi. Ya itu bukan segitiga namanya itu apa? Kayak piramida itu apa? Bentuknya itu? Bukan prisma. Bukan. Oh prisma gitu namanya itu? Apa itu namanya lah? Apa yang di Mesir itu namanya? Piramid ya. Piramid. Ya prisma. Ya itulah pokoknya mah. Namanya itu. Ya. Nah terus kalau misalkan orang buta ini ya. Orang buta nih. Disebut matahari bulat. Bulat. Deblo. Terus apa namanya dadu kubus bentuknya itu. Dia tuh cuma ngomong aja kayak orang beo, kayak burung beo. Dia pun nggak ngerti juga maksudnya apa, nggak bisa membedakan. Cuman dia bisa ngomong aja. Awas kamu di dalam tauhid kayak gitu, wujud kidam bako sampai ke mutakaliman. Ditanya apa lah nggak ngerti juga. Nggak boleh kayak gitu.
Barang siapa yang di dunianya buta, maka di akhiratnya pun dia buta. Itu bukan hakikatan. Orangnya di dunianya buta, di akhiratnya buta. Bukan. Yang di dalam hatinya dia tidak bisa membedakan makna-makna di dunia. Di akhirat pun dia begitu. Makanya harus bagus. Ya. Tidak boleh tak. Wa kharaja bidzalika at-talamidatu ba'da ayyursyidahumul asyahu lil adillati fahum arifuna la muqalliduna. Nah, maka jika yang dimaksud taklid itu adalah akhdhu madmuni qaulil ghair au fi'lihi au taqririhi bi ghairi ma'rifati dalilin, berarti santri-santri yang belajar kepada guru-guru yang menjelaskan apapun itu, baik tauhid atau fikih, tapi gurunya menjelaskan dulu Allah itu wajib karena begini dan begitu. Allah itu wujud karena begini dan begitu. Wujudnya itu wajib, bukan mungkin. Kemudian Allah itu kidam. Kidam ini maknanya begini dan begitu. Dalilnya anu. Ini gurunya menjelaskan dalil. Muridnya itu dengerin nih. Dengerin ya. Murid itu mendengarkan, meneliti dan memikirkan setiap perkataan gurunya. Kemudian setelah sampai kepada matlub, dia berkata, benar guru aing. Kata kamu gitu. Itu sudah keluar dari muqallid, itu sudah nggak taklid lagi. Meskipun tatkala diuji 0. Karena di dalam hatinya sudah tertancap itu, udah disampaikan. Jadi geus diantarkeun. Nih, Ibu dengerin ya. Yang namanya Allah itu ada, dalil adanya itu apa? Hudusul alam. Bagaimana kita cara berpikirnya? Alam itu ada 2, imma dia jirim atau arad. Yang namanya arad ini begini dan begitu, jirim ini begini dan begitu, dia itu lazim, kemudian pasti Ibu tadi hiji-hiji di tengah hiji-hiji teh mohon. Sampai ya bener. Itu udah makrifat itu. Paham? Makanya tatkala gurunya menjelaskan harus ikut berpikir. Dan tatkala ikut berpikir los, heula Ustaz, wihan deui, harus begitu. Ya. Jangan sampai begini, kita udah sampai masuk mutakaliman bab wujud masih bingung. Udah terlalu jauh sudah. Ya. Jadi tatkala gurunya apa? Ini ada seni di dalam mendengarkan. Coba lihat ya. Orang itu banyak menguasai seni berbicara, tapi tidak banyak orang itu memiliki seni mendengar. Dan seni mendengar ini lebih susah daripada seni berbicara. The art of listening itu harder than the art of speaking. Ya, seni berbicara itu mudah. Tapi seni mendengarkan itu susah. Guruna ngocoblak sajam nu diinget saukur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tidak punya seni untuk mendengarkan. Kenapa kita itu kok kalau mendengarkan guru menjelaskan itu ngantuk, itu nggak punya seni untuk mendengarkan. Nah, orang yang punya seni untuk mendengarkan, dia itu bisa melihat runtutan dari awal sampai akhir, sampai kalau gurunya nggak nyambung pun dia tahu. Ngomong naon tadi teh? Buka Ustaz. Gurunya lupa udah kejauhan. Tadi topik utamanya apa? Kalian udah nggak tahu. Itu nggak punya seni untuk mendengarkan. Jadi tatkala kalian itu belajar tuh mendengarkan tuh, ya jangan mendengarkan. Jadi mendengar itu apa? Isma itu mendengarkan itu. Isma itu memperdengarkan ya. Jadi ada sami ayasmau. Itu mendengar. Ada isgho. Asgho yusghi, isghoan. Isgho itu bukan cuma mendengar, tapi meneliti setiap perkataan yang keluar dari orang yang berkata. Makanya kalau gurunya kecepatan ngomongnya, tegur. Direm heula. Bentar, berarti itu syarat ya. Makanya kalau gurunya ngomongnya kecepatan, maka tegur. Oh, kalau sadar. Tangge deui mah nya lamun misalkan sia, heula Ustad. Laula. Ini can ka ambil ye sartiahna ke jawabna naon. Teliti. Sekarang enaknya ada YouTube begitu. Kamu enggak usah nyuruh-nyuruh guru kamu biar pelan, enggak usah. Itu ada 0,75. Kecepatan 0,75. Kecepatan 0,5. Jadi kalau kamu merasa guru kamu terlalu lambat di dalam berbicaranya, maka kamu bisa mempercepatnya dengan membonceng.
Itu enaknya sekarang ada YouTube tuh kayak gitu. Gurunya berapat ngomongnya cepat. Ini mah guru udah tahu, pinter gurunya, cerdas. Orang cerdas itu kalau ngomong cepat. Karena di sini banyak yang mau diomongin nih. Oh, direkam sama YouTube, didengerin sambil tiduran. Atuhnya, oh jadi tibra sarena balora asu kanu Akhirnya kalau kamu denger kayak gitu juga kan males juga kan. Lama juga. Ini kalau lama. Nyusulnya itu kelamaan. Ini udah cerita apa? Gitu. Jadi kalau guru kecepatan itu tegur. Ya. Yang namanya guru itu khadimul ilm. Ya, mereka itu apa? Bukan pembantu. Pelayan supaya kalian ini mendapatkan apa? Ilmu. Makanya kalau nggak paham tanyain, kalau kecepatan suruh perlambat, kalau terlalu lambat kayak tadi suruh percepat. Ya. Punya kesimpulan tanyakan ini benar atau tidak. Itu khadimul ilm. Ustadz itu. Kamu maunya apa ya dikasih. Kamu paham. Nah begitu, jadi dia sudah keluar dari di sisi Allah ya. Cuma kalau di sisi gurunya kan harus bisa menjawab. Kalau di sisi Allah itu begini, didengarkan, tahu setiap runtutan perkataannya, kemudian membenarkan. Oh iya, nggak ada yang clash, Kan gurunya bilang kayak gini nanti. Nah, Tuhan itu dia pasti banyak. Kenapa pasti banyak? Karena kalau satu kan gak rame. Gitu kayak hula. Kamu tidak membenarkan. Ustadz bentar, ini saya gak bisa diterima. Nah itu bagus, harus kayak gitu. Ini saya gak bisa nerima karena begini dan begitu. Nah, nanti kalau misalkan menjelaskan ada yang gak paham nih, tanyakan. Karena kalau misalkan nanti ustaznya menjelaskan dalil tapi kamu gak ikut mikir, akhirnya ya taklid juga begitu. Gak ma'rifah. Jadi murid-murid setelah dijelaskan oleh guru-gurunya kepada dalil-dalil, maka mereka itu arifun la muqallidun. Mereka bukan muqallid. Wahtulifa fi man qallada fi ilmil aqwaid ala sittati aqwalin. Karena tadi hukum dari ma'rifat itu wajib. Maka bagaimana hukumnya orang yang taklid? Ini ada perbedaan pendapat sampai 6 pendapat. Jadi orang yang taklid ini di sisi Allah bagaimana? Apakah imannya sah atau tidak? Nah ini yang dibahas nanti. Istirahat dulunya wallahu a'lam bishawab.